Semua presiden berpotensi melakukan apapun yang dilakukan Jokowi, tapi tidak ada yang cukup nekat untuk seperti Jokowi. Kan itu persoalannya, kan begitu. Nah, Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang udah level dewa. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modar, semua BUMN karya itu sudah mau mati karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur, ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Pak SBY kalah. Pak SBY dulu pakai ilmunya Bill Clinton, ya. Kalau Jokowi udah pakai ilmunya Obama dan lebih lagi, ya. Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa ini, termasuk PDI Perjuangan, yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali lalu menapaki tangga politik secara baik dengan mentalitas yang baik. Kan itu kita tertipu semua. Tetapi itu terjadi hanya 5 tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Betul nggak? Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa berselfie dengan yang namanya Jokowi, which is nggak mungkin pada zaman presiden-presiden sebelumnya, ya. Yang kedua, Jokowi lahir, ini dosa Pak SBY ini, pada saat presiden punya pesawat kepresidenan. Jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Nah, sebenarnya Om Begawan kasihan ini sama Pak Prabowo ini. Nah, gimana nggak kasihan? Dia kayaknya sendirian aja tuh pasang badan itu, menjelaskan banyak program pemerintahan yang banyak diperbincangkan rakyat dan semuanya kebutuhan rakyat itu. Neng diperbincangkannya itu selalu negatif. Lalu dia terus pasang badan terus untuk melawan kenegatifannya tadi. Nah, meski Ketua Umum Gerindra itu gak aktif di medsos, mungkin ya orang sempat lah Pak Prabowo itu main medsos itu. Tapi dia kan dilapori sama petinggi-petinggi Gerindra bila rakyat itu resah dan gelisah, pesimis dengan masa depan Indonesia ini. Apalagi kalau teringat dengan kata-kata Pak Prabowo bahwa Indonesia tahun 2030 bubar lah, ini semakin takut tuh. Di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Kita ini bubar. Semakin takut dengan masa depan Indonesia ini. Nah, mungkin Kompolres gantian penasaran nih. Nah, menurut Om Begawan, pas dikumpulkan di rumah pribadinya Pak Prabowo itu, kira-kira ngobrolin apa ya? Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan Presiden, Ketua Umum Golkar sama Ketua Harian Gerindra, ada yang ditutup-tutupi kelihatannya itu. Nah, pemilik kucing bernama Bobby, Pak Prabowo ini membahas hal yang umum terkait isu-isu yang menghangat saat ini. Ngakunya sih ngomongin libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Masa bahas liburan Nataru sampai 2 jam gitu. Dan dilakukan tertutup. Nataru itu kan sesuatu yang terbuka aja, semua masyarakat pengen tahu, pengen mengerti, dan itu tidak ada yang dirahasiakan lah. Paling masalah lalu lintas dan sebagainya, masalah transportasi dan lain sebagainya. Dan setelah pertemuan itu langsung pada gak ngomong ke media, tutup mulut.
pada nggak berani berkomentar. Nah, barangkali situasi politik terbaru ya kayak apa tuh? Kepala negara butuh mendengar pandangan beberapa ketua partai mungkin. Padahal sebenarnya sudah dengar sendiri loh, Pak Prabowo sudah menyaksikan sendiri loh, seperti apa kondisi politik, hukum, ekonomi dan sebagainya di Indonesia ini. Nah, sementara Pak Bahlil, Ketua Umum Golkar itu menuturkan bahasanya itu lebih pada hal umum. Ya umum tuh kayak apa? Ya mungkin ya termasuk Natalan juga, tapi kok tertutup? Enggak, biasa-biasa aja. Enggak, ngumpul aja mau nemenin Pak Presiden untuk datang ke Natal. Sementara Pak Supidasko yang nambahi kalau mereka ngobrol tentang ekonomi, ya, beda lagi. Situasi politik hingga rencana kenaikan PPN 12%. Wah, ini Begawan ini malah curiga ini. Bukankah ada isu yang juga penting tuh yang dalam pandangan ngompol loh. Mereka hanya fokus pada politisasi Pak Hasto. Mungkin ini kecurigaan Begawan loh ini. Mengapa hal ini dibahas para ketua umum partai Kim Plus Plus? Nah, suka atau tidak suka, ini ngefek kok ke pemerintahan masalah Pak Hasto ini. Ada perseteruan antara Jokowi lawan PDIP, berdampak pada persepsi rakyat ke pemerintah. Ini pasti. Satu hal yang membuat Om Begawan yakin, tidak diajaknya Gibran di pertemuan tersebut. Ditambah ada info, bila Sekjen PDIP menitipkan banyak dokumen penting ke Bu Koni Rahakundini. Rahakundini yang berada di Rusia. Oh ya ada temen mengamankan dokumen ya tekan Rusia, apa Ben dijogo dengan senjata komplit di sana. Kenapa nggak di dalam negeri saja? Nah, dokumen itu apakah itu dokumen? Nah, sama juru bicara PDIP, Mas Guntur Romli. Wah, dokumen itu dibuka misalnya ini. Oh, bisa menggegerkan dunia persilatan politik kita ini. Wah, itu hebat ini. Nah, siapa sebenarnya yang paling ketakutan? Andai kata loh, dokumen itu dibongkar yang dititipkan oleh Mbak Koni ini. Begawan jadi gebergeten pengen tahu itu dokumen apa itu. Nah, dalam perkiraan ngompol, perkiraan Om Begawan, dokumen yang dibawa ke sana itu dokumen asli. Yang ditinggal di dalam negeri itu dokumen gandaan, kopian, salinannya saja lah. Makanya Presiden mungkin ya deg-degan, khawatir ini pemerintah yang sekarang ini terganggu gelombang perseteruan antara Jokowi sama PDIP. Makanya waktu di Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus, bagaimana beliau menceritakan dan menunjukkan sebuah bukti-bukti kuat bahwa negara kita bisa dikatakan dalam kutip yaitu tidak baik-baik saja. Tentunya ini terjadi karena kelakuan-kelakuan dan tindakan-tindakan Jokowi yang begitu gegabah. Bayangkan saja seorang pemimpin yang memang memimpin negara ini, tetapi dia sendirilah yang melanggar konstitusi tersebut, dia sendirilah yang melanggar aturan tersebut, tetapi dia tidak kooperatif ataupun dia tidak mau mendapatkan konsekuensi dari kesalahan itu. Dia sedang mencerminkan kebodohannya, dia sedang mencerminkan suatu kelicikannya, bahwa inilah top saya sebenarnya. Ketika pelan-pelan topeng Jokowi mulai terbuka, masyarakat juga tahu semuanya itu. Masyarakat mulai undur diri. Seluruh partai dari dulu, semua partai kagum dengan Jokowi. Mereka salut terhadap Jokowi. Mereka pengen seperti Jokowi. Orang yang kita kenal dari dulu seperti malaikat, kesabarannya luar biasa, ternyata itu hanya gimmick-gimmick yang dibangun supaya dapat mengambil simpatisan masyarakat, dan masyarakat pun tertipu dengan itu. Kita tertipu dengan kebaikan Jokowi. Sekarang Prabowo Subianto setelah melihat dan mendengar semua bukti dan semua data tentang seorang Mulyono, sang raja Jawa yang kita kenal, yaitu Jokowi akan tamat riwayatnya. Prabowo pelan-pelan melengsarkan Jokowi. Bisa saja Gibran setelah ini.
Dan menurut saya Prabowo memang dengan santai, ya, dia dengan santai mengurus hal-hal seperti ini, karena kalau gegabah mungkin akan berdampak besar juga bagi beliau. Tetapi ketika dulu semua partai nempel pada tubuhnya Jokowi, mereka percaya bahwa Jokowi adalah orang yang memang kingmaker. Tetapi ketika Jokowi sudah mulai turun, bukan lagi penguasa, bukan lagi presiden, pelan-pelan semuanya itu hilang dan sirna dari tubuhnya Jokowi. Kenapa? Karena bagi mereka Jokowi ini sudah bukan siapa-siapa lagi. Presiden juga bukan, penguasa juga bukan, pemimpin organisasi juga bukan, dan apalagi ketua partai benar-benar bukan. Apa yang mau mereka ambil lagi dari Jokowi sudah tidak ada lagi. Jokowi sekarang jadi gelandangan politik yang tidak tahu mengarah kemana. Sangat memalukan bagi Jokowi ketika dipecat secara tidak hormat dari PDI Perjuangan. Ketika beliau dipecat, ya, ini membuat Jokowi gentar. Ini membuat Jokowi takut akan masa depannya. Bagaimana anak-anaknya nanti? Karena Gibran hanyalah seorang titipan. Dia khawatir nantinya karena dia tidak mempunyai kekuasaan lagi, ya, anaknya dilengsarkan. Makanya Jokowi sok-sok garang, sok-sok punya kuasa. Itu strategi dia untuk memberikan kepada publik bahwa saya ini masih berkuasa loh, saya masih memegang kendali. Tidak bro, Kim Plus akan pelan-pelan menjauhi seorang Jokowi karena tidak ada keuntungan lagi di dalam diri Jokowi. Tidak ada yang bisa kita dapatkan lagi. Kita bertepuk tangan. Kenapa? Karena menurut saya drama-drama politik seorang Jokowi akan berakhir. Tidak lama lagi semua kebenaran itu akan terungkap dan kejahatan itu juga akan terungkap, sehingga ada nanti orang-orang yang akan jebol ke penjara dan kita tidak tahu siapa dia. Yang penting masyarakat menginginkan hal itu. Saya tidak sebut namanya siapa, tetapi mungkin ada-ada saja nanti orang-orang yang memang sering membuat ricuh, sering merusak demokrasi, dia langsung kena nantinya dan dia akan ditahan dan tidak dimunculkan lagi. Itu pasti yang akan terjadi. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.